Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, gimana nih puasa kalian hari ini? Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Hari ini Sarah ada di Sleman, Yogyakarta. Tepatnya di salah satu masjid tertua yang ada di Sleman ini, yaitu Masjid Ploso Kuning. Nah, masjid ini merupakan salah satu masjid yang dikelola oleh Keraton Yogyakarta. Dan masjid ini usianya sudah lebih dari 200 tahun. Wow, dan ciri khas dari Masjid Ploso Kuning ini adalah, coba lihat di samping kanan dan kiri Sarah ini, di masjid ini dikelilingi sama kolam. Dan kita langsung aja lihat yang ada di dalam masjid ini. Yuk. Masjid ini terletak di desa Minomartani, Ngaglik, Sleman. Tempat ibadah umat Islam ini dibangun sebelum Keraton Jogja berdiri loh. Usianya yang hampir 3 abad membuat masjid ini dijadikan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jogja. Masjid Ploso Kuning ini termasuk salah satu dari Masjid Patok Negoro, yakni status 5 masjid selain Masjid Agung Keraton yang dikelola oleh pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Zaman dahulu, nama Patok Negoro adalah penyebutan yang digunakan untuk penghulu pada Pengadilan Surambi, salah satu jabatan struktural di lingkungan Keraton Yogyakarta. Bukan hanya digunakan sebagai tempat peribadatan, Masjid Patok Negoro Ploso Kuning juga pernah digunakan sebagai basis pertahanan rakyat. Masjid ini berdiri di atas tanah milik Kesultanan Yogyakarta. Masjid Patok Ploso Kuning didirikan oleh Kiai Mursodo yang merupakan anak dari Kiai Nur Iman Melangi. Pada awal didirikan, masjid ini hanya bertujuan untuk menjadi benteng spiritual Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Walaupun zaman terus berubah, Masjid Patok Negoro Ploso Kuning masih menjaga tradisi-tradisi Islam peninggalan nenek moyang. Beberapa tradisi itu ialah ritual sholawatan, saparan, dan ruahan. Meski sudah dimakan usia, bangunan Masjid Patok Negoro Ploso Kuning masih teguh berdiri. Masjid tersebut merupakan bagian dari desain besar berdirinya Keraton Yogyakarta. Desainnya berada di tengah keraton, kemudian dikelilingi benteng di ujung barat, timur, utara, dan selatan. Namun benteng bukan bangunan, melainkan berupa masjid yang diberi nama Patok Negoro. Dengan imannya juga bergelar Patok Negoro. Selain itu, di kompleks masjid juga terdapat gapura berbentuk batu raksa yang berada di sisi timur, selatan, dan depan. Ciri khas Patok Negoro Ploso Kuning ini adalah adanya kolam yang mengelilingi masjid untuk membasuh kaki. Namun sayangnya, kini kolam tersebut dijadikan kolam ikan. Pintu gerbangnya berundak 14 yang terbagi dalam 3 bagian. Undakan pertama berjumlah 3 yang memiliki arti 3 elemen, yakni iman, Islam, dan ihsan. 5 undakan berikutnya merupakan jumlah rukun Islam. Dan undakan ketiga yang berjumlah 6 merujuk pada rukun iman yang berjumlah 6. Serambi masjid ini berbentuk limasan bertumpang 2 tingkat. Kemudian di sisi kanan serambi terdapat beduk besar. Beduk ini akan dipukul saat waktu sholat, awal Ramadan, buka puasa, dan sahur. Seperti kebanyakan masjid yang ada di Jawa, bangunan utama Masjid Ploso Kuning berbentuk joglo. Di dalam masjid ada mimbar tua yang terbuat dari kayu jati dengan ornamen pada pegangan mimbar. Mimbar tersebut juga dilengkapi dengan sebuah tongkat yang dipakai oleh khatib pada saat memberikan khotbah. Di sebelah bangunan masjid terdapat makam imam pertama, yakni Kiai Mustafa. Keberadaan makam di dekat masjid ini juga memiliki nilai historis dan filosofis bagi umat Islam, yakni ketika datang ke masjid untuk beribadah sekaligus mengingat kematian dan alam akhirat. Saat ini kawasan sekitar Masjid Patok Negoro Ploso Kuning berupa kawasan padat dengan beragam fungsi seperti pemukiman, pendidikan, perdagangan, jasa, dan pertanian. Tribuners, alhamdulillah kita sudah mengelilingi Masjid Patok Negoro Ploso Kuning.
selalu ada wawasan dan ilmu yang bertambah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun Tribuners berada. Sarah pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!